Kita sedang menyaksikan kejatuhan sebuah perusahaan yang dulu kita banggakan, PT Aneka Tambang atau Antam. Mereka kini bukan hanya sekadar gagal dalam manajemen, tetapi juga tenggelam dalam kubangan skandal yang menghancurkan kepercayaan publik dan investor. Skandal pemalsuan emas sebesar 109 ton ini bukan sekedar kesalahan kecil. Ini bukti nyata betapa bobroknya sistem internal di Antam. Penetapan 6 tersangka oleh Jampitsus Kejaksaan Agung termasuk General Manager UP PPLM dari 2010 hingga 2001 menunjukkan betapa dalamnya korupsi mengakar. Kita bicara soal kerugian finansial besar-besaran dan anjloknya harga saham Antam turun 0,27% jadi 1.840 pada 19 September 2023 setelah Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali kasus Budi Said. Ini sinyal jelas perusahaan ini kehilangan kepercayaan publik dan investor. Tapi tunggu, korupsi itu cuma puncak gunung es. Ada sengketa lahan di Halmahera Timur dan kecelakaan kerja di tambang Pongkor. Operasi tambang di Mabapura sejak 2006. Pencemaran sungai dan pantai, rusaknya ekosistem mangrove dan laut, hilangnya sumber air bersih, rusaknya lahan pertanian, pencemaran laut yang mengancam wilayah tangkap nelayan. Dampak ini dirasakan pada tanaman pangan seperti pala, kelapa, dan sagu, erosi dan sedimentasi yang merusak ekosistem laut. Meskipun perwakilan PT Antam berdalih, warga setempat tetap khawatir. Lebih parah lagi, di tengah krisis ini, Antam terus melakukan ekspansi internasional. Ini kebijakan sembrono dan tidak profesional, menunjukkan Antam terjebak dalam lingkaran setan kebobrokan. Mengapa mereka terus berekspansi sementara perusahaan ini runtuh dari dalam? Ini bentuk ketidakpedulian mencolok terhadap krisis internal mereka sendiri. Kepercayaan konsumen makin menurun. Tanpa reformasi mendalam, audit menyeluruh dan transparansi yang tulus, PT Antam akan mengalami kehancuran lebih parah. Mereka harus menghadapi kenyataan dengan langkah radikal agar tidak tenggelam dalam skandal yang terus menggerogoti kepercayaan publik. Antam tidak sekedar perlu memperbaiki citranya, perusahaan ini harus bangkit dari puing-puing kehancuran yang diciptakannya sendiri. Tanpa perubahan mendasar, Antam akan tetap menjadi simbol kegagalan korporasi, merusak citra industri pertambangan di Indonesia. Kita harus menuntut pertanggungjawaban, transparansi, dan reformasi mendalam dari Antam. Hanya dengan langkah radikal ini, kita bisa berharap melihat perubahan nyata dan menghindari industri pertambangan kita dari kehancuran total. Saatnya bertindak sebelum terlambat.